Hadirin hadirat rahimakumullah, acara siang ini enggak ada gunanya kecuali kalau dalam waktu secepat-cepatnya makam Sunan Bonang beres. Mending saya segera pulang, acara ini bubar, daripada diskusi tapi kita munafik. Daripada diskusi kita enggak tulus ikhlas. Rahman Allah enggak turun kalau ada khianat di antara kita. Monggo tokoh masyarakat, baik yang seneng PWI atau yang tidak, baik yang muhibbin habaib atau tidak, monggo semuanya takut Allah. Monggo semuanya sejujurnya. Ayo kita ketemu, Habib Hussein Ba'akil ketemu dengan kita. Dari kejaksaan kumpul, dari intelijen kumpul, dari Polres kumpul, dari TNI kumpul, kita sama-sama mengajukan bukti dan data. Dari kajian itu, kalau ditemukan mana yang asli, mana yang palsu, ayo bareng-bareng bertindak berdasar hukum. Yang palsu kita copoti, yang palsu kita bongkar, dan jangan dikriminalisasi. Kalau ada yang main-main, ada aparat main-main, lalu masyarakat jadi curiga, masyarakat jadi nggak percaya pada aparat dan pemerintah, dan akhirnya mereka mogok nggak mau manut, akhirnya rakyat mogok nggak mau membayar pajak, itu yang salah aparat yang tidak adil. Monggo kumpul, mana yang hak, mana yang batil, mana yang asli, mana yang palsu. Ada foto-foto Sunan Bonang, makam Sunan Bonang, tahun sekian, ada apa enggak nama makam habaib itu? Kalau tahun itu enggak ada, lalu tahu-tahu 90-an ada, jelas itu barang baru. Dan kalau barang baru, lalu dianggap asli sejak kuno, betapa bodohnya yang menganggap asli itu. Dan mohon jangan ada aparat yang bodoh. Atau mungkin pinter tapi rakyat menganggap bodoh. Ayo kita jaga marwah negara, ayo kita jaga marwah hukum, ayo kita jaga marwah pemerintah, ayo kita jaga marwah TNI, ayo kita jaga marwah penegak hukum, polisi, kejaksaan, hakim, dengan serambut pun tidak pernah bohong. Dengan cara serambut pun tidak pernah khianat. Monggo bloko suto opo onone. La iyo yo yo le ora yo ora. Mumpung durung mati besok dihisap. Mas, mutu dene kono Mas. Ngalang-alangi. Allahumma shalli ala sayyidina. Hadirin rahimakumullah. Nyun sewu Pak aparat. Maisan itu kira-kira segini, 25 cm. Aduh, jejer-jejer, mepet. Mayite sak mene-mene, wong Arab kan gede-gede. Meskipun mayit diempet-empet, enggak mungkin lebarnya hanya 20 cm. Enggak mungkin lebarnya hanya 25 cm. Makam Ba'alwi semua dipet-empet, hanya jarak 20 cm. Itu kalau saya Polresnya akan menyimpulkan pasti palsu. Udah, enggak bukti pun, apalagi kita punya foto tahun sekian. Punya sejarahnya. Enggak usah pakai sejarah macam-macam. Ini badannya segini gini nih, banyak segini. Kalaupun ada makam mepet-mepet, ya jaraknya sekitar setengah meter lah. Cukup untuk sak tubuh ini. Kalau jaraknya nyuwun sewu, 20 cm, mesti palsu. Kenapa ada tokoh nggak berani bicara?
Kenapa ada kiai nggak berani bicara? Terus apa sudah lupa qulil haqqa walau kana murran? Apa sudah lupa yauma tublas sarair? Ayo aparat bersama kita semua. Bukan harus yang menang PBI. Bukan harus yang menang Mbak Agil. Yang menang kebenaran. Allahumma shalli ala sayyidina. Paham ya? Acara ini ada gunanya apa enggak? Kapan eksekusi Tuban? Tapi jangan kasar. Monggo kami menunggu Bupati atau Kapolres ngundang semua pihak serius. Intelijennya siapa, ahli sejarahnya siapa, dinas purbakalannya siapa, yang punya bukti-bukti siapa, dan Husein Ba'agil kalau nyun sewu, kalau punya backingnya siapa? Karuan kita umumkan, kalau namanya hancur biar hancur. Repot kita ini. Kadang kita di daerah, ada pejabat kita sambut dengan tolak al-badru, kayak menyambut Nabi, ternyata munafik. Ayo jujur-jujuran nih. Apa anane? Paham apa mboten? Monggo kita tunggu. Mungkin yang paling baik yang punya yang ngundang Polres lah. Polres ngundang, kejaksaan ngundang, kemudian dari tokoh ngundang, dari pemerintah ada, dari TNI, intelijen, dinas purbakala, dan dari PWI atau siapapun lah, dari Naat mungkin juga keturunan Wali Songo yang barangkali punya bukti tentang makam Sunan Bonang. Ayo di situ kita adu data. Yang palsu sikat, tapi sikat secara hukum. Dan kalau salah ya harus dihukum. Jangan takut kalau mereka bilang yang keturunan Rasulullah, aneh apa ente? Itu yang kadang membuat aparat ngeper, khawatir kualat menghukum keturunan Nabi. Mereka bilang, yang keturunan Rasul aneh apa ente? Kalau saya aparatnya, jaksanya, polisinya, tak jawab la aneh wala ente. Kalau saya bukan keturunan Rasul, kamu juga bukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu setelah itu beres, nanti yang Kudus. Itu ada sekian puluh makam pribumi, Pak Jenderal. Kena cor. Makam pribumi kena cor, dihilangkan, dizolimi. Terus bendino diide-ide oleh yang ziarah itu, diinjak-injak. Enggak adakah rasa pembelaan kita kepada pribumi? Terus kalau kayak begitu enggak kita bela. Nyata kalau makam sampean, nyun sewu makame bapakmu, moro-moro tak cor, tak ide-ide bendino. Itu kalau saya tidak kamu katakan salah. Betapa bodohnya si penegak hukum itu. Ngecor menghilangkan makam milik orang lain. Ngecor menutupi, menginjak-injak makam bukan haknya. Terus ketika itu dibongkar, yang salah kok yang bongkar, kan aneh. Terus pakai logika apa? Kalau aparat merasa benar, ayo podo mati ini besok dihisap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo dhewek iki mesti mati. Dan kalau mati mesti dihisap. Nah, daripada kita bohong, akhirnya kejeblos juga. Daripada kita yang palsu-palsu, akhirnya kena malaikat juga. Mending dari sekarang jujur apa adanya. Saya nanya, kalau saya gembok pintu gerbang sampean,
Saya gembok pintu gerbangnya Pak Kapolres. Saya gembok pintu gerbangnya Pak Dan Ramil misalnya. Pak Kasdim, tak gembok dengan gembok saya. Lalu sampean yang punya rumah, sampean yang punya pintu gerbang, merusak gembok saya itu. Lalu sampean tak tuntut kepolisian, lah polisian nangkep sampean. Itu yang pekok siapa? Ngapunten. Ini mewakili suara masyarakat. Mohon yang merasa keliru, jangan malah marah. Jangan malah mengintimidasi saya. Jangan malah mengancam saya. Awas loh, Marzuki lek kenceng gak jadi ketua PP. Ra masalah. Gak masalah. Saya pengen mati husnul khotimah aja. Pengen hisab lulus saja. Gak pengen yang macam-macam saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Habis ini ke makam Kudus. Kita kumpulkan masyarakat. Ini sing ketutut coriku makam sapa? Mbahmu, ayo tetelono. Biar dimukar. Kenapa dimukar? Enggak dolem, enggak salah. Karena cor itu menutupi makam mbahnya. Kalau yang ingin membela makam mbahnya, ini malah dipersalahkan. Ini hukum apa? Halo? Setelah itu beres, nyuwun sewu, yang dicungkup itu makam kiai pribumi yang kena korban cor cungkup berapa orang? Tinggal nyari. Dulu makam bapak sana ini loh, dulu makam bapak saya ini loh, dulu makam bapak saya ini loh. Yang khusus kenceng makam bapakmu itu aja, ayo dibedeli. Sampean nggak menyalahi hukum, yang nyalahi itu yang ngecor. Kalau rumah saya dicor orang, lalu saya membongkar cor yang saya malah salah, ini terus negara apa, Mas? Kami nggak bicara kepentingan, kami nggak bicara kelompok, rakyat menuntut kebenaran. Dan kalau penguasa atau siapapun main-main dengan kebenaran, lama-lama masyarakat marah, rakyat marah, nggak percaya, sulit dikendalikan. Dia salahnya yang nggak jujur itu tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu habis itu makam Winongan harus beres. Nggak tahu Pasuruan apa mana Winongan. Kalaupun ada orang Cina dulu minta izin dimakamkan di situ, ya sudah, izinnya izin pemakaman, bukan bangun cungkup. Kalaupun katanya ada Habib Soleh atau siapa, dulu diizinkan dimakamkan di situ, bareng makamnya Kiai, maka izinnya sekedar dikubur di situ, bukan dibangun megah lebar sampai menutup makam Kiai yang lain. Nah ini kalau mereka yang makam Kiainya, makam mbahnya kena korban penutupan cor, lalu mereka bongkar cor yang menutup makam mbahnya, terus mereka dihukum, aneh. Ya nopo kalau kita rame-rame besok lusa ke Taman Makam Pahlawan, nggawa semen, nggawa koral, nyun sewu, nggawa pasir, nggawa cungkup, makam Habib Lutfi ning kono.
Terus ya nopo tahu-tahu makam pahlawan dicor ngedalan. Kalau TNI Polri membongkar cor-coran itu, bener napa salah? Bener napa salah? Bener. Kalau sampean dihukum terus piye? Lah rakyat ini menuntut ngeten niki. Ngoten. Kita berdoa semoga aparat kita enggak mangsah disogok. Enggak takut diintimidasi. Kalaupun atasan bilang, "Hei Polres, hei jaksa, kau harus melakukan ini." Ternyata itu batil, ternyata itu zalim. Lebih takutlah kamu kepada Allah daripada ancaman jenderal yang di atasmu itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Niki masyarakat niki mirip-mirip kula ngeten niki. Kita Pancasilais Pol, ini saksinya. Enggak ada ceramah saya nyun sewu mengkafir-kafirkan NKRI, enggak ada. Mengkafirkan Pancasila enggak ada. Mentauhidkan presiden enggak ada. Mentauhidkan TNI Polri enggak ada. Enggak ada. Tapi ketika kami berkomitmen Indonesia harus dijaga, bukan berarti kami diam kalau ada kedoliman. Ingin kita bersatu, berdaulat dalam kebenaran, bukan bersatu dalam kepalsuan. Paham nopo menten iki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pemalsuan makam sangat bahaya. Monggo aparat serius, ojo pura-pura tidak tahu. Ojo pura-pura sibuk. Aparat itu banyak, divisinya juga banyak, bagian-bagiannya banyak. Apa beratnya nih menugaskan 1-2 orang bersama tokoh masyarakat, sejarawan, meneliti satu persatu mana makam baru yang memang asli, mana makam baru yang ternyata palsu. Dan kalau terbukti palsu, terbitkan dari Kumham bahwa itu palsu. Lalu siapapun yang dengan aparat membongkar itu tentu tidak menyalahi hukum. Niki lek mboten serius bahaya. Pahlawan katanya mereka, Indonesia katanya milik Wali Tarim. Halo? Ada pejuang pendakwah mereka yang di makam ditulis, maaf, abad 12 kira, jauh lebih dulu daripada Wali Songo. Itu nanti lama-lama jadi alat klaim bahwa yang berjasa menyebarkan Islam ke Jawa bukan Wali Songo, tapi kakek Ani. Kalau nggak segera dibereskan, 200-300 tahun ke depan, kasihan anak cucu kita akan klaim bahwa negara ini milik kita. Mereka mau klaim begitu, maaf, kesulitan bukti. Bukti itu kalau makam lebih lawas, dalam tulisan lebih lawas makam mereka daripada makam kita. Sampai ke pelosok-pelosok ada makam mereka. Dan itu khawatir kita 500 tahun ke depan jadi alat klaim mereka mengakuisisi negara ini kayak menjadi milik mereka. Dan kalau sampai anak cucu kita berstatus nunut di negara sendiri, nunut maaf di negeri sendiri, betapa kasiannya. Sekedar jadi lurah gak iso mas. Kon iku mekur nunut ilender kon. Ayo kita perangi kayak begini.
Dan ketika ada satu dua dari kita kenceng begini, ojo malah dicurigai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Nyun sewu, nyun sewu. Apa yang mereka perbuat untuk negeri? Ini musola ini yang ngimami pribumi. Kalau di sini ada diniyah ngaji kitab kecil-kecil, yang ngajar pribumi. Sore jam 4 kalau ada TPQ yang ngajar juga pribumi. Madrasah ibtidaiyah, guru agama SD, SMP itu kaum pribumi. Halo. Khutbah Jum'ah ngimami masjid, imam-imam pribumi. Ngedusi mayit, nyolati jenazah, ngafani mayit, nalkin, itu juga ustadz pribumi. Tahlilan pitung dino, gelem teko ngimami pitung dino enggak dibayar, itu juga pribumi. Ngapain bermahabbah pada orang lain? Memusuhi saya tidak. Halo, ngamplengi juga tidak. Tapi kalau disuruh bermahabbah kepada mereka, takzim kepada mereka, melebihi takzim kita pada orang tua kita, ya no. Melebihi takzim kita kepada mertua kita, ya sepurone. Melebihi takzim mahabbah kita kepada guru-guru ngaji, ya sepurone. Kepada bolone londo, lalu kita disuruh lebih hormat daripada kepada bolone dewe, ya sepurone mas. Ojo Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyun sewu. Wong Tuban dengan siapa? Bupati siapa tadi? Enggak, yang dulu. Bapak Sunan Kalijogo. Wirwatikta. Tahun berapa itu? 15 sekian? 14 sekian? Ya. Zaman Sunan Kalijogo sampai sekarang itu masih sekitar 600 tahun. Belum lama 600 tahun. Itu loh sampean wong Tuban wes kesulitan memastikan saya keturunan Kalijogo apa bukan. Saya keturunan Wiratekta apa bukan. Saya keturunan Sunan Bejagong apa bukan. Sek 500 tahunan, sek 600 tahunan, kuwi lho wis kangelan memastikan ane keturunan Bejagung. Ini orang Mojokerto, Mojosari dengan Majapahit jaraknya paling 600 tahun, 700 tahun, belum lama. Tapi dia juga nggak bisa memastikan saya keturunan Hayam Wuruk, nggak bisa. 700 tahun itu sudah sulit memastikan ane keturunan fulan. Lah mereka yang katanya habaib, katanya keturunan Nabi, cek gampangnya setiap yang datang dari Yaman lalu mengatakan saya keturunan Rasulullah. Jaraknya 1447 tahun yang lalu, tahun Hijriah. 700 tahun saja sudah kesulitan memastikan. Ini jarak 1400 tahun lebih, kok cek gampangnya ngaku-ngaku aneh keturunan Nabi. Kami bukan menolak, kami bisa percaya tapi asal ada bukti. Kenapa harus ada bukti? Dan kami yakin kalau misalnya dia ngaku keturunan Kenaro, sakarepmu, nggak ada dampak hukum syar'inya bagi saya. Tapi kalau ini ngaku keturunan Nabi, tak urus.
Kenapa? Karena ada dampak hukumnya. Nyun sewu, guruku ngaji. Andai saya lebih dulu takzim pada ini, guruku ngaji lilo, ridho, ikhlas. Kalau ini benar-benar keturunannya Kanjeng Nabi. Masalah itu kadung nang guruku rapatek hormat, lebih di sini hormat neng iki lah tiba duduk. Kena prank. Terus orang yang ngaku keturunan Nabi haram terima zakat, haram terima sedekah. Hadisnya Bukhari. Nah yang paling repot ini ngaku keturunan Nabi tapi njaluk. Saya jenengan dan jenderal arep menehi kuwi piye? Enggak menehi kuwi yo piye? Enggak nguwai khawatir kualat wong jarene keturunane Nabi. Engko Siti Fatimah marah. Tapi lek tak wai dosa, sebab aturan syarak dari Nabi, keturunan Nabi enggak boleh diberi zakat. Saya kalau ada orang ngaku keturunan Nabi minta, tak tor dulu. Kowe ngaku keturunan Nabi apa enggak? Lek ngaku enggak tak wei. Kenapa? Kalau saya beri wis kelangan duit dosa. Wis kelangan duit dosa. Wong Nabi melarang memberi kok kamu memberi. Saya akan memberi sampean, tapi ngaku dhisik saya bukan keturunan Nabi, engko tak wehi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus nyun sewu mereka buat hukum, mereka boleh menikahi perempuan dari bangsa manapun, suku manapun, tapi kita kaum ahwal ini, kaum ajam, termasuk Jenderal Pujo yang luar biasa, haram menikahi wanita mereka. Kalau sampai menikahi wanita mereka, dosa besar, dihukumi zina, nggak akan diampuni kecuali bisa mengembalikan keperawanan. Ya apa ini? Lah kayak begitu. Seenaknya ngaku keturunan Nabi, terus buat aturan seperti itu, lalu kita suruh percaya begitu saja. Nggak boleh dicek kebenarannya. Kan aneh. Halo? Kajian nasab itu untuk memastikan iki keturunan Nabi apa bukan, ngono lho. Halo? Bukan untuk memecah lah, juga bukan untuk maaf, untuk menyesatkan umat juga bukan. Untungnya kita itu sabar. Dilokne PKI meneng ae. Padahal sing berontak dari kaum PKI yo bangsa kono dhewe. Dilokne monyet yo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.